Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma iftah lana qulubana wa alhimna rusdana wahdina ila siratikal mustaqim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa 'alamu annallaha ma'al muttaqin. Jamaah sekalian yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi Rabb kita Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur hanya miliknya yang senantiasa selalu dan terus-menerus menghunjam indahkan di kedalaman hati kita nikmatnya iman, lezatnya hidayah, dan menakjubkannya hidup di jalan-jalan kebaikan, sehingga kita terus bisa mengubah setiap nikmat dan anugerah yang tercurah bahkan menderas tiada henti dalam hidup kita, menjadi bentuk-bentuk dan bulir-bulir ketaatan indah kita kepadanya. Mudah-mudahan pertemuan indah iman kita pagi hari ini selepas menunaikan subuh berjamaah untuk kembali bertolabul ilmi dalam upaya mukafaatul ilmiah, memperdalam, memperluas kapasitas keilmuan kita dalam rangka mengokohkan iman kita, membenahi, memperbaiki, menata rapi ibadah kita, membersihkan hati kita, mengindahkan akhlak kita, mengistiqomahkan kebaikan-kebaikan hidup kita, juga untuk semakin memantaskan, melayakkan diri menjadi ahli surga. Mudah-mudahan semua paket ibadah kita pagi hari ini Allah mencatatnya menjadi bagian dari amal soleh kita, menjadi mizanul hasanah, timbangan kebaikan-kebaikan akhirat kita. Allah terus gugurkan dosa kita, semakin mendekatkan langkah kita dengan pintu surga, dan semakin memantaskan kita untuk mendapatkan puncak keberkahan hidup, yaitu meninggal di puncak kedekatan, kenikmatan, dan kebahagiaan hidup bersama Allah. Jamaah yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi Rabb kita Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita mempunyai dua alat penglihatan. Alat penglihatan yang pertama disebut dengan al-basar, melihat dengan mata. Dan alat penglihatan kedua yaitu al-basirah, melihat dengan hati. Al-basar melihat dengan mata, al-basirah melihat dengan hati. Kalau saya berkata kepada bapak-bapak di sini, saya melihat warga di sini wajahnya tampan-tampan. Itu al-basar, al-basirah. Al-basar ya Pak ya, melihat dengan mata. Kalau saya mengatakan bapak-bapak di sini sedang kekurangan uang, al-basar, al-basirah. Al-basar Pak, wajahnya radudat mungkin ya. Itu. Saya melihat bapak sedang penuh kekecewaan, al-basar, al-basirah. Itu bisa al-basar, bisa al-basirah. Makanya Rasulullah SAW dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim pernah ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, akhbirni anil ihsan." Ya Rasulullah, informasikan kepadaku tentang apa itu ihsan. Rasul menjawab, anta'budallah ka'annaka tarah. Engkau melaksanakan ibadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Saya ingin berkata kepada bapak-bapak di sini, Rasulullah sedang ingin mengaktifkan al-basar atau al-basirah.
di kita, Pak. Beribadahlah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Rasulullah sedang menganjurkan kepada kita untuk mengaktifkan basirah, Pak ya. Mata hati, bukan mata. Bapak-bapak tidak boleh mengatakan, Ustadz mana Allahnya? Tidak, Pak. Karena Rasulullah sedang ingin mengatakan kepada kita untuk memfungsikan alat penglihatan kedua, yaitu basirah. Makanya Imam Al-Ghazali, bapak-bapak sekalian, itu memberikan tips kepada kita bagaimana cara melaksanakan sholat yang khusyuk. Di antara tips yang diberikan oleh Imam Al-Ghazali untuk meraih kehusuan di dalam sholat adalah istihdarul qalbi, menghadirkan hati. Bagaimana mengaplikasikannya? Kata beliau, kalau Bapak sedang sholat, kemudian ada orang yang kita hormati melihat sholat kita, bisa itu istri, bisa itu mertua, dan lain sebagainya. Kira-kira sholat kita lebih berkualitas tidak? Saya bertanya, bukan ajak merenung Bapak-bapak. Ya, kalau sholat kita dilihat oleh orang-orang yang sangat berpengaruh dalam hidup kita, istri, mertua, dan siapapun lah, atasan, sholat kita akan lebih berkualitas. Ya, Bapak lagi sholat sendirian, rakaat pertama mungkin membaca kul series, Pak ya, serial kul itu, kulhu kul a'u gitu. Rakaat kedua, Pak, ada mertua melihat sholat kita, kira-kira ayat suratnya dirubah? Dirubah, Pak, jadi Al-Baqarah dan hafal ayat pertama nahungkul itu teh. Gitu ya. Oleh makhluk saja, ketika melihat sholat kita, kita akan lebih berkualitas. Apa yang Bapak Ibu rasakan kalau sholat kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala? Tentu saja ini akan lebih berkualitas. Makanya tidak mungkin seorang muslim bisa meraih kehusuan di dalam sholat ketika dia tidak punya basirah, ketajaman mata hati, bahwa dia melihat Allah sedang melihat sholatnya itu. Nah, ini kata Syekh Imam Al-Ghazali. Bahkan dalam kajian umumnya, kalau kita melihat dengan mata, lama-lama akan melahirkan kebosanan. Tetapi kalau melihat dengan hati, istri kita baik, setia, tanggung jawab, penuh kasih sayang, lama-lama membersamai istri kita makin jenuh, makin menakjubkan. Makin sayang, Pak, kalau melihat dengan hati. Kalau melihat dengan mata, lama-lama istri itu akan jenuh, Pak. Karena mungkin awal pernikahan masih imut-imut, sekarang sudah. Oh, itu Bapak yang bilang, Pak ya, saya nggak bilang, Pak. Tetapi kalau melihat dengan hati, istri kita penyayang, tanggung jawab, setia, makin lama membersamai dia, kita akan makin terpesona dengan keindahannya. Itu dengan hati. Makanya jangan terus melihat istri dengan mata. Kalau bisa fungsikan hati kita. Ada enggak seorang laki-laki yang meninggalkan istrinya yang baik, yang penyayang, yang setia demi perempuan yang cantik? Ada enggak, Pak? Itu berarti laki-laki yang tidak punya apa? Tidak punya hati. Jadi kesana nggak bahasnya, Pak ya. Baik. Itu bukan kajian kita. Kajian kita kajian akidah. Pertanyaannya adalah, kenapa kita harus punya penglihatan hati yang disebut dengan basirah? Ada 5 kepentingan, kata Profesor Ratib An-Nablusi. Kenapa kita harus mempertajam penglihatan hati kita? Yang pertama adalah al-asma'u was sifat. Karena kita harus melihat Allah dalam hidup kita dengan segala nama dan sifatnya. Contoh, di dalam Al-Quran dari 114 surat, indal mufassirin, sebagian ahli tafsir mengatakan ada satu surat yang paling indah di dalam Al-Quran, disebut dengan azmalus surah fil Quran, surat yang sangat indah di dalam Al-Quran. Bukan berarti surat yang lain tidak indah, tetapi ini adalah yang terindah di antara yang indah, indal mufassirin, menurut sebagian ahli tafsir. Kenapa surat ini disebut dengan azmalus surah fil Quran, surat yang sangat indah dalam Al-Quran?
karena memiliki 3 kriteria keindahan yang tidak dimiliki surat-surat yang lain. Dari 114 surat, Pak, ada surat yang terindah, Indal Mufassirin. Kriteria keindahan surat ini yang pertama, Bapak-bapak bisa lihat, At-Ta'thiru fil Qalbi. Surat ini diawali satu ayat, satu kata di ayat pertama, tetapi At-Ta'thiru fil Qalbi, memberikan kesan yang mendalam di hati. Ar-Rahman, aku adalah Tuhanmu yang begitu mencintaimu. Satu kata, Pak, ya, di ayat pertama, tetapi memberikan efek yang mendalam di hati kita. Ar-Rahman, aku adalah Tuhanmu yang begitu mencintaimu. Pertama ini. Yang kedua, kriteria keindahan surat ini hingga disebut oleh sebagian ulama tafsir surat terindah dalam Al-Quran adalah Sa'irun Ni'am fil Hayah. Surat ini 78 ayat, tetapi temanya cuma satu, Pak, tentang hub, tentang cinta. Bagaimana cara Allah mencintai kita. Jadi kalau bapak-bapak ingin tahu sehebat apakah Allah mencintai kita, akan menemukan banyak jawabannya di surat ini. Kira-kira surat apa, Pak? Oh, gampang, nanti udah disampaikan, Pak, ya. Ar-Rahman, aku adalah Tuhanmu yang begitu mencintaimu. Makanya wajar, Pak, ketika saya di Mesir, kalau ada yang nikah, itu biasanya rata-rata mempelai laki-lakinya membacakan surat Ar-Rahman di akad pernikahan. Bukan kewajiban dan bukan syarat, hanya melengkapi saja kebiasaan. Ketika ditanya kenapa sering dibacakan di pernikahan, ini alasan mereka, karena surat ini adalah surat terindah yang pantas kita persembahkan kepada orang yang terindah di kehidupan kita itu. Dulu bapak-bapak ketika menikah baca surat Ar-Rahman tidak, Pak? Yang dibaca dulu apa, Pak? Ta'ud. Alhamdulillah. Kemarin Masya Allah, Pak, Ramadan kemarin kan bapak-bapak dipercaya oleh Allah menjadi imam salat tarawih, ya, sebulan di rumah. Karena Ramadan kemarin kita di rumah, Pak. Ini adalah anugerah terbesar bagi bapak-bapak, dipercaya oleh Allah menjadi imam besar 30 hari di rumah. Tetapi saya mendapatkan banyak keluhan dari ibu-ibu, Ustadz bacaannya bosan gitu, karena tiap hari itu dibolak-balik gitu. Kadang baca Ar-Rahman tapi tuntungnya Ar-Rahim, Mbak, ya, Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, ini yang kedua, Mbak. Kenapa surat ini disebut dengan Azmalus Surah fil Quran? Karena memang di dalamnya hanya memuat satu tema yang sangat indah, yaitu tentang bagaimana cara Allah mencintai kita. Yang ketiga, karakter surat ini disebut dengan surat terindah dalam Al-Quran. Kenapa? Karena di dalamnya memuat 31 kalimat yang menunjukkan apa yang sudah Allah berikan dalam hidup kita itu sudah sangat sempurna. Kalimat apa, Pak? Fabi ayyi ala'i rabbikuma. Taib. Kita akan memberikan tafsiran dari Syekh Sya'rawi. Kalau istri bapak bilang sama bapak seperti ini, Pak, tunjukkan kepadaku, Pak, ya, aku kurang apa lagi sama bapak. Itu istri bapak, Pak. Sampaikan kepadaku kurang apa lagi aku sama kamu. Itu untuk menunjukkan bahwa istri banyak kekurangan, atau apa yang dia sudah berikan sudah segalanya. Ya, ceritakan kepadaku, aku kurang apa lagi sama ayah. Sedang menceritakan kekurangan, atau apa yang dia berikan sudah segalanya. Yang pertama, yang kedua. Yang kedua, Pak, bapak nggak boleh bilang begini, ayah, ibu teh kurang apa lagi? Kurang gelis, Pak, kurang langsing. Itu salah. Karena istri sedang ingin mengatakan kepada kita bahwa apa yang sudah dia berikan sudah segalanya. Mungkin nggak istri kita bilang begitu kalau bapak tidak bermasalah? Mungkin nggak, Pak? Tidak mungkin istri kita bilang, ya, ibu teh kurang apa lagi kalau bapak tidak bermasalah. Mungkin bapak kurang mencintai, Pak, kurang memuliakan, kurang memberi, Pak, ya, begitu.
Allah pun mengulang-ulang kalimat ini. Aku teh kurang apa lagi sama kamu, begitu. Kenapa? Karena mungkin diantara kita banyak yang kurang bersyukur, Pak, kurang taat, betul kan? Makanya 31 Allah ulang di dalam Al-Quran, itu harus memberikan efek istihya. Kita makin malu kepada Allah. 31 kali diulang dalam satu surat. Hari kita apa kalimat ini tadi dipakai untuk melengkapi. Beli bakso, dipoto baksonya, di-share di Facebook pakai tulisan, bakso ini nikmat sekali. Fa bi ayyi ala'i rabbikum latukadiban. Itu salah praktek itu. Karena Allah sedang memberikan istifham ingkari kepada kita. Baik Bapak Ibu sekalian. Dari surat yang indah ini, karena memiliki 3 keindahan, ada satu ayat di dalamnya yang kata Profesor Ratib An-Nablusi dalam tafsir beliau 10 jilid, tafsir An-Nablusi, beliau mengatakan hadhil ayah azmalul ayah fi azmalus surah. Ayat terindah di surat terindah. Itu Ar-Rahman ayat 29. Kita lihat kalimatnya, kulla yaumin huwa fi sya'nin. Setiap hari Allah sibuk. Sibuk untuk apa? Sibuk untuk merawat dan mengurus kita. Setiap hari Allah sibuk mengabulkan doa-doa kita. Setiap hari Allah sibuk menyediakan semua kebutuhan kita. Setiap hari Allah sibuk memberikan segala permintaan kita. Setiap hari Allah sibuk untuk memaafkan dosa-dosa kita. Setiap hari Allah sibuk untuk mengobati semua luka-luka kehidupan kita. Setiap hari Allah sibuk menjaga kita di siang dan malam. Kira-kira ketika mendengarkan kalimat ini, di hati Bapak tenang atau gelisah? Saya ulang Pak. Kalau kita mempunyai Allah yang maha sibuk mengurus kita dan merawat kita, hati kita makin tenang, makin gelisah. Nah itu. Kalau kita bisa melihat ini, kesibukan Allah setiap hari hanya untuk mengurus kita. Kalau sudah punya basirah ini, bapak-bapak nggak mungkin sering ketakutan, sering gelisah dan sering khawatir. Betul? Contoh, kalau kita punya Tuhan yang maha santai dan santuy, Pak. Tuhan teh santai begitu. Kira-kira kita perlu berkhawatir tidak? Berkhawatir Pak, karena ada banyak kebutuhan kita yang tidak terpenuhi kan? Terlalu santai. Padahal kulla yaumin huwa fi sya'nin. Kesibukan Allah setiap hari hanya untuk membahagiakan kehidupan kita, mengabulkan doa-doa kita, menyediakan semua permintaan kita, mencukupi semua kebutuhan kita, menjaga kita di siang dan malam, memaafkan dosa-dosa kita. Makanya ketika menafsirkan ayat ini, Profesor Ratib An-Nablusi Pak meneteskan air mata, dan dia bilang rasanya aku tidak sanggup lagi untuk menerjemahkan ayat ini. Terlalu indah itu, Masya Allah. Makanya beliau mengatakan hadhil ayah azmalul ayah fi azmalus surah. Inilah ayat terindah di surat terindah. Oke. Mari kita lihat logikanya. Siapakah hubungan yang paling kuat di antara manusia? Saya bertanya bapak-bapak, bukan ajak merenung nih biar tahu. Siapakah hubungan yang paling kuat di antara manusia? Ulama mengatakan al-um wa waladiha, seorang ibu kepada bayinya. Setampan apapun bapak, ketika istri sudah punya bayi Pak, akan tereliminasi itu. Ada nggak seorang suami yang tidur di sofa gara-gara istrinya sudah punya bayi? Ada nggak seorang suami yang tidur di pos kamling gara-gara istrinya punya bayi? Ada Pak. Bahkan ada seorang ibu yang lupa makan, lupa segalanya ketika mengurus anaknya, ada kan? Pertanyaan saya, ada nggak si ibu ini waktu untuk tidur, untuk tidak pernah memperhatikan bayinya Pak? Tidur, nundutan, nonton drama Korea, ada nggak? Ada. Lihat Allah, la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah tidak pernah ngantuk dan tidak pernah tidur. Kenapa? Karena terlalu sibuk untuk terus mengurus kita.
Seorang ibu yang sangat sayang kepada anaknya, tetap ada waktunya dia tidur, nundutan, makan, nonton. Allah enggak. Makanya kata Dr. Al-Arifi mengatakan, Allahu arhamu bika min ummika. Cintanya Allah kepada kita melebihi seorang ibu penyayang kepada anaknya itu. Ini yang pertama Bapak-bapak sekalian, ya. Yang kedua, kalau bayi ini tidur, kira-kira si ibu bisa ninggalin tidak? Bisa, Pak. Rumah wadah, nyese, apalagi ibu-ibu punya kemampuan disebut dengan multitasking kan? Bisa mengerjakan banyak pekerjaan dalam satu waktu. Tangan kiri rumah wadah, Pak, tangan kanan nyese, kaki kiri ngepel, kaki kanan online shop, Lazada, Shopee, bisa itu. Tetapi demi Allah Bapak-bapak, lihat ayat ini. Ketika kita tidur saja, Allah nggak pernah ninggalin kita. Lihat di surat Al-Kahfi ayat 18. Silakan Bapak-bapak datang ke Jordan dan ke Turki. Di sana ada gua yang menceritakan tentang ayat ini, Ashabul Kahfi. Dua negara ini mengklaim bahwa inilah sesungguhnya gua Ashabul Kahfi. Saya sudah masuk ke dalam keduanya dan mirip, Pak. Tetapi indal muakhirin, pakar sejarawan mengatakan yang paling valid adalah yang ada di Jordan, Pak, ya. Mungkin Bapak pernah masuk ke dalamnya. Kalau kita ke Palestina itu, pasti kita singgah di Jordan kan? Dan salah satu programnya adalah mengunjungi gua Ashabul Kahfi. Lihat ayatnya. Wa tahsabuhum ayqadha wa hum ruqudun. Kalau kita masuk ke dalam gua itu, kita melihat 7 pemuda itu, Pak, seperti sedang bangun, padahal sedang tidur. Pertanyaannya, mereka sedang tidur 300 sekian tahun, tetapi kita melihatnya seakan-akan mereka bangun. Kenapa? Wa nuqallibuhum datal yamini wa datas shimal. Karena tidur mereka bolak-balik ke kiri dan kanan, Pak. Tidur mereka bergerak terus ke kiri dan ke kanan. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan dalam tidur saja Allah genggam, Pak, ruh kita, tetapi Allah rawat jasad kita. Dahsyat luar biasa. Kenapa orang yang tidur itu bolak-balik ke kiri dan ke kanan? Itu untuk menunjukkan bahwa Allah itu kulla yaumin huwa fi sya'nin, sibuk untuk terus merawat kita. Kalau bapak-bapak tidurnya Pak begini, tidak pernah bergerak, ada bagian tubuh yang tertekan di bawah. Kalau itu berlarut-larut akan menyebabkan penyakit. Bisa penyempitan itu, pembuluh darah, urat saraf dan lain sebagainya. Makanya dalam tidur Allah tidak pernah ninggalin kita, membolak-balik kita ke kiri dan ke kanan. Maka tidur yang sehat itu yang bolak-balik. Makanya kalau bapak lihat istri tidur motah, Pak, harus bahagia, istri sehat itu. Ustadz, istri saya mah udah soleh pisan. Kenapa? Kalau tidurnya tidak pernah bergerak cina gitu. Itu bukan solehah, Pak. Tetapi itu cirinya dia dapat penyakit. Karena tidur yang bagus itu bolak-balik ke kiri dan ke kanan. Bolak-baliknya Pak, kiri dan kanan ya, bukan bolak warung, balik WC gitu, bukan begitu. Kiri dan kanan. Masya Allah, makanya salah satu mukjizat Ashabul Kahfi ini tidur 309 tahun, fisiknya utuh sehat. Betul? Kenapa? Karena dalam tidur saja Allah tidak pernah ninggalin kita. Masya Allah. Apakah kita pernah nggak, Pak, merasakan berapa kali dalam satu malam Bapak bolak-balik dalam tidur, berapa kali? Atau merencanakan nanti malam 17 kali gitu? Enggak, Pak. Itu semuanya adalah cara Allah merawat kita. Makanya sekarang itu teori yang baru, bayi yang sehat itu ketika lahir bukan dibedong ya, Pak, ya. Biarkan saja. Kan dulu mah, Pak, bayi itu dibedong, Pak, ya. Didempet ke guling nih, Pak, 2, dituruban ke tempat makan teh nih. Itu bayi atau pindang gitu. Nah, ini Bapak sekalian. Ketika Allah merawat kita, la ta'khudhuhu sinatu wala naum, tidak pernah tidur karena ingin terus sibuk mengurus kita. Ketika kita tidur, Allah tidak pernah ninggalin kita, terus merawat kita itu. Masya Allah. Kira-kira semakin memberikan efek tenang enggak?
Makanya kalau orang berkhawatir, bergelisah, saya tuh khawatir dia tidak punya basirah, tidak merasakan Allah membersamai kehidupannya. Lihat apa yang Allah sampaikan kepada Nabi, yang Muhammad sampaikan kepada Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Bakar. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih karena Allah bersama kita. Allah pun sampaikan kepada Nabi Musa. Ya, bukan, mohon maaf. Ini salah ayat. Kepada Nabi Musa, la takhafa, jangan takut kalian berdua karena aku bersama kalian. Nabi Muhammad mengatakan kepada Abu Bakar, la tahzan, jangan bersedih. Dan Allah mengatakan kepada Nabi Musa, la takhafa, jangan takut. Kenapa? Karena Allah bersama kita. Baik Bapak Ibu, saya akan sampaikan. Kenapa Rasulullah mengatakan jangan bersedih, Allah bersama kita? Kenapa Allah mengatakan kepada Nabi Musa, jangan takut, aku bersamamu? Karena ketakutan dan kesedihan itu ada dua perasaan yang muncul ketika kita tidak merasa dibersamai oleh Allah. Betul? Aduh, nanti kumaha ya, saya corona masih lama 10 tahun lagi. Sementara di kantor gaji sudah 12 koma sebulan. Tanggal 12 istri harus siap-siap koma itu, Pak. Aduh, saya nanti bagaimana masa depan di kantor, gaji saya sudah 5M, 5.550 perak gara-gara corona itu. Kenapa banyak kekhawatiran dan kesedihan? Karena dia tidak merasa ada Allah bersamanya. Maka satu Bapak-bapak sekalian, ciri orang yang punya basirah adalah dia tidak sering bergelisah, dia tidak sering bersedih. Kenapa? Karena dia yakin ada Allah yang membersamai, yang tidak pernah meninggalkan. Ini butuh basirah, Pak. Setuju nggak? Masya Allah. Memang hidup bersama iman tidak menjanjikan kelimpahan, kemudahan, dan kebahagiaan. Hidup bersama iman memang suasananya tidak sehangat mentari musim semi, warnanya tidak seindah pelangi, dan rasanya tidak semanis madu. Tetapi hidup bersama iman akan memiliki perasaan yang hebat, yang tidak akan pernah dimiliki oleh orang-orang yang keimanannya bermasalah. Apa itu? Perasaan bahwa Allah bersama kita. Ini Bapak Ibu sekalian, ya. Masya Allah. Kira-kira kalau bapak-bapak makin kuat ada Allah yang tidak pernah meninggalkan kita, makin tenang gak hidup kita? Itu basirah. Contoh begini, pemasukan kita sedikit, pengeluaran hidup kita banyak, yang kuliah, yang SMA, yang SMP, Pak. Sedangkan pemasukan dari kantor sedikit. Kira-kira kita patut bersedih tidak? Pak, per bulan pemasukan sedikit tapi pengeluaran banyak. Kira-kira sedih nggak, Pak? Saya akan ubah itu. Bagaimana caranya? Ini akidah. Jangan sering melihat apa yang kita miliki, tapi lihatlah apa yang Allah miliki. Itu pasti nenangin itu. Kalau Bapak lihat tabungan sedikit, pengeluaran banyak, corona masih lama, ya pasti sedih. Saya ubah. Lihat ayat-ayat ini. Jangan sering melihat apa yang kita miliki, tapi lihatlah apa yang Allah miliki. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita ngaji, Pak, bersandar di tembok, Pak, tenang nggak? Tenang, Pak, tenang. Bismillah Allahumma ahya wa amut. Itu tenang, Pak. Ya, tembok tidak memberikan apa-apa, tapi kalau kita sandari memberikan efek tenang. Apa rasanya kalau Bapak bersandar kepada Allah itu, Pak? Coba. Orang sering berkhawatir dan bergelisah gara-gara kurang bersandar. Ya, ke tembok saja yang tidak memberikan apa-apa, ketika kita sandari memberikan efek tenang. Apalagi kalau bersandar kepada Allah yang inna Allaha ala kulli syai'in qadir, yang kemampuannya untuk mengabulkan, memberi, Pak, menyediakan tak terbatas itu. Nah, Masya Allah. Oleh karena itu, bapak-bapak yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah, maka inilah kepentingan basirah, merasa bahwa kita ini dibersamai oleh Allah, segalanya akan baik-baik saja. Setuju bapak-bapak sekalian? Ini yang pertama.
Lihat yang kedua Bapak Ibu sekalian. Ini masih pembahasan yang pertama. Allah itu sangat mencintai kita, melebihi seorang ibu penyayang kepada anaknya, yang kesibukan Allah setiap hari hanya ingin terus mengurus kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala Pak memberikan musibah dalam kehidupan kita. Saya akan mengatakan kepada Bapak-bapak di sini, Allah itu punya nama Az-Dzaru An-Nafi. Allah yang memberikan derita dan Allah yang memberikan bahagia. Maksudnya apa? Tidak mungkin Allah memberikan kita derita kecuali merencanakan hidup kita bahagia. Setuju Bapak-bapak? Baik. Jadi derita itu tujuan Allah, bukan? Saya ulang kembali. Allah tidak pernah memberikan kita derita kecuali menyiapkan hidup kita bahagia. Berarti derita itu tujuan Allah, bukan? Bukan Pak. Derita itu adalah cara Allah mengantarkan kita bahagia. Az-Dzaru An-Nafi. Karena Allah tidak akan pernah melukai kita. Setuju enggak? Pertanyaan kedua, berarti corona itu tujuan Allah, bukan? Bukan Pak. Corona itu adalah wasilah Allah untuk mengantarkan kita bahagia. Bapak lihat di sini Pak. Saya sudah menemukan 30 sekian Pak hikmah dari para ulama kenapa Allah hadirkan corona itu. Ternyata corona itu bukan tujuan Allah untuk mengantarkan kita bahagia. Di antaranya ini Pak, Masya Allah itu, gara-gara corona banyak orang yang tidak banyak waktu di luar, yang pada akhirnya banyak waktu di rumah. Dan ternyata ketika banyak waktu di rumah ini, mereka lebih punya waktu bersama Al-Quran. Saya di Bandung sudah memberikan tausiah wisuda penghafal Al-Quran. Semua penghafal ini Pak, itu dalam 1 tahun aja menghafalnya. Gara-gara banyak di rumah menghafal Quran, jadi hafal 30 juz. Saya yakin juga sama ya Pak ya. 1 tahun ini kelihatan ini wajah-wajah penghafal Al-Quran. Bahkan boleh jadi ada di antara Bapak yang sudah lebih dari 30 juz ini. Ini ternyata Pak, Allah itu memberikan bahagia kita bersama Al-Quran. Yang kita tidak punya banyak waktu sebelum datang corona ini bersama Al-Quran. Saya di Bandung membina 17 majlis taklim di kota Bandung. Dan di antara 17 majlis taklim ini, banyak yang sudah sehari menghatamkan Al-Quran 5 juz. Gara-gara banyak waktu di rumah. Jadi terbiasa Pak, setahun ini sehari 5 juz. Yang sebelum corona boro-boro. Apa boro-boro Sadnel? Boro-boro. Ujung-ujung sama-sama saja Pak, susah. Itu gara-gara corona, ternyata Allah Subhanahu wa taala mengambil sebagian dunia kita, tetapi menambah porsi kita bersama Al-Quran. Di sini Bapak-bapak sudah sehari sudah berapa juz? Saya yakin sudah sama Pak. Ini wajah-wajah ahli surga semua, Masya Allah. Wajah-wajah penuh ketenangan Pak. Jadi kalau saya ngisi sampai jam 8 pasti sudah tenang gitu Pak. Gini. Jadi sebetulnya Bapak-bapak sekalian, yang disebut musibah itu adalah ketika Allah memberikan musibah tetapi tidak mengembalikan kita makin dekat dengan Allah. Itu musibah. Setuju? Mungkin saja corona ini mengambil sebagian dunia kita, tetapi menambah porsi akhirat kita. Dan cinta Allah, kalau sudah mencintai seorang hamba, Allah ambil sebagian dunianya Pak untuk menyelamatkan akhiratnya itu. Itu bukan Allah sedang memusibahi, tetapi Allah sedang mencintai. Setuju Bapak sekalian? Masya Allah. Ini baru satu loh Pak, dari sekian puluh hikmah yang sudah ditemukan para ulama. Kenapa Allah hadirkan corona? Ternyata untuk membahagiakan kehidupan kita. Boleh saja dunia kita berkurang, tetapi porsi akhirat kita bertambah. Kita makin sering ingat kematian Pak, makin takut berbuat dosa kan? Makin semangat menyiapkan bekal kepulangan kita menuju akhirat. Ya enggak? Makin dekat bersama Al-Quran. Masya Allah. Allah itu Az-Dzaru An-Nafi. Tidak pernah memberikan derita kecuali untuk membuat kehidupan kita bahagia. Kasusnya begini. Ada seorang aktivis dakwah di Jakarta. Ini kisah nyata. Sudah menikah, punya 2 putra.
tetapi belum punya rumah, Pak. Maklum di Jakarta itu agak susah. Nggak kebayang punya rumah di Jakarta. Makanya setiap tahun beliau kontraktor sejati lah. Sudah punya istri, sudah punya 2 anak, tapi belum punya rumah. Suatu saat anak yang pertamanya ini main futsal, kemudian jatuh dan kepalanya bocor. Dibawa ke rumah sakit, sontak Pak banyak yang nyumbang itu. Dapat uang 55 juta. Sedangkan bayar ke rumah sakit cuma 5 juta. Sisanya berapa? 50. Sebelum punya musibah nggak kebayang punya uang 50 juta. Kemudian 50 juta ini dipakai DP rumah, 3 tahun setelah itu lunas. Itu gara-gara dihadirkan musibah kepalanya anaknya bocor, punya rumah itu. Makanya bapak-bapak di sini kalau ingin punya rumah gampang tuh. Ya. Bukan berarti harus dapat musibah dulu. Di sini ada yang minta jodoh sama Allah, ya Allah, kalau dia jodohku biarkan dia di sisiku. Kalau bukan jodohku segera terima di sisimu. Itu kan doa jomblo. Pagi hari digigit seekor anjing. Apa hubungannya minta jodoh dengan gigitan? Dia sabar ke rumah sakit saja. Ketika di rumah sakit kenal dengan seorang perawat, Pak. Mereka jatuh cinta itu. Ternyata kenapa Allah hantarkan gigitan? Untuk mengantarkan dia ke doanya itu. Karena memang jodohnya orang rumah sakit. Makanya kalau di sini ada yang ingin dapat jodoh, perawat gampang itu, Pak. Gagel. Artinya adalah Allah Az-Dzaru An-Nafi, tidak pernah memberikan derita kecuali untuk membuat hidup kita bahagia. Maka 1 tahun ini kalau kita tidak menemukan kebaikan-kebaikan dari corona, itu musibah besar. Ini kecerdasan basirah, Pak, menemukan banyak kebaikan dari musibah-musibah yang sedang Allah hantarkan. Allah tidak pernah memberikan kita sakit kecuali ingin mengampuni dosa-dosa kita, kan begitu kata Rasulullah. Maka disebut dengan sabron jamila, kenikmatan Allah membersihkan dosa-dosa kita jauh lebih nikmat daripada sakit yang sedang kita derita. Itu namanya sabron jamilan. Masya Allah, Ustaz, gara-gara corona saya tidak bisa jalan-jalan ke Amerika, ke Eropa. Memang sebelum corona suka jalan-jalan? Tidak. Saya tidak punya banyak waktu di luar ini. Padahal saya punya uang, tidak bisa jalan-jalan, tidak bisa belanja. Memang Allah sedang memberikan isyarat kepada kita untuk saatnya membahagiakan saudara kita dengan uang kita. Mungkin selama ini uang kita hanya dipakai untuk membahagiakan kehidupan kita. Dengan corona ini Allah memberikan isyarat, uang yang kita miliki mulailah saatnya untuk membahagiakan kehidupan saudara-saudara kita. Saat ini yang putus pekerjaan, Pak, bisnisnya ambruk, di PHK dan lain sebagainya. Kalau kita tidak menangkap isyarat ini, maka sebetulnya itulah musibah yang sebenarnya. Setuju, Pak? Insya Allah. Nah, ini yang pertama. Kenapa kita harus punya basirah untuk melihat kebaikan-kebaikan yang Allah berikan dalam kehidupan kita? Makanya orang yang punya basirah ini akan tenang menjadi kehidupan. Yang kedua, perhatikan Bapak sekalian. Kenapa kita harus punya basirah, ketajaman mata hati? Bukan sini ya. Yang kedua adalah, perhatikan Bapak sekalian, agar kita bisa melihat al-amru wan nahyu, perintah dan larangan Allah. Baik, saya akan bertanya kepada bapak-bapak di sini, apa yang bapak-bapak lihat ketika kita melaksanakan perintah Allah? Dan apa yang dilihat ketika kita menjauhi larangan Allah? Baik. Kalau kita punya basirah, kita akan melihat ketika kita melaksanakan perintah Allah, Allah sedang ingin memberikan banyak pertolongan dan kebahagiaan dalam kehidupan kita. Betul enggak? Karena Allah itu tidak pernah memerintah kita kecuali ingin menolong dan membahagiakan kehidupan kita. Kalau Allah menyuruh kita, Pak, kepentingannya buat kita atau buat Allah? Buat kita, Pak. Setuju enggak? Contohnya begini, kenapa kita sholat tahajud? Allah menyuruh kita sholat tahajud. Bapak sekalian, karena Allah ingin memberikan maqama
mahmuda. Kenapa kita diperintah untuk melaksanakan 2 rakaat sebelum subuh? Karena Allah ingin memberikan sesuatu yang lebih indah daripada dunia dengan segala isinya. Kenapa bapak-bapak harus subuh berjamaah di masjid? Fahuwa dimpidimatillah, karena Allah ingin menjamin semua kehidupan kita. Kalau bapak-bapak sudah melihatnya kebaikan dari perintah-perintah Allah ini, ibadah makin asik tidak? Nah, ini butuh basirah. Allah tidak pernah memerintahkan kita untuk membaca Al-Quran kecuali ingin menyiapkan hidup kita bahagia. Ma'anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Tidak mungkin ada orang yang tidak bahagia kalau hidupnya sudah bersama Al-Quran. Itu Toha ayat 2. Makanya kalau hidup kita saat ini Pak jauh dari kebahagiaan, itu dipastikan kita jauh dari Al-Quran. Setuju? Karena orang yang bersama Al-Quran, ma'anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa, nggak mungkin tidak bahagia. Jadi kenapa Allah menyuruh kita dekat dengan Al-Quran? Karena kita melihat ada banyak kebahagiaan yang sedang Allah berikan dalam kehidupan kita. Setuju? Masya Allah. Makanya salah satu contoh begini, salah satu sifat Al-Quran itu disebut dengan Al-Karim. Kan ada Al-Quranul Hakim, Al-Quranul Majid kan, ada Al-Quranul Karim. Sama kayak gini lah Pak, Mekah Al-Mukarramah, Madinah Al-Munawwarah, Ka'bah Alhamdulillahi Rabbil, bukan Pak, Ka'bah Allahu a'lam bi Ka'bah al-Syarrafah. Baik. Kenapa Al-Quran disebut dengan Karim? Maknanya 2 ya. 1, Karim ini secara bahasa artinya adalah keindahan yang mempesona. Makanya Yusuf oleh perempuan-perempuan ketika itu dibilang apa? Hasyalillah in hadza illa malakun karim. Ini bukan manusia biasa, ini malaikat yang sangat tampan sekali. Jadi kalau bapak-bapak tampannya Pak punya daya pesona, namanya karim. Kalau tampan biasa namanya jamil. Di sini bapak-bapak karim atau jamil? Atau fitnah? Yang kedua, yang disebut dengan karim itu adalah asyai'ul ladzi yaksirul manfaah. Sesuatu yang berlimpah dengan kemanfaatan. Kenapa Al-Quran disebut Al-Karim? Karena apapun yang kita butuhkan untuk membangun istana kebahagiaan dunia akhirat, semuanya tersedia di Al-Quran ini. Itu yang disebut dengan Karim, Pak. Berlimpah dengan kebutuhan yang kita butuhkan untuk membahagiakan hidup kita dunia dan akhirat. Makanya nggak mungkin ada orang yang nggak bahagia ketika dia sudah bersama Al-Quran. Nah, sekarang kita kembali ke sholat, bapak-bapak sekalian. Ya, karena ini salah satu aktivitas yang paling utama dalam kehidupan kita. Yang ini pun disampaikan oleh seorang almarhum kemarin Pak yang menjadi pilot di maskapai Sriwijaya itu kan. Quote terakhir yang paling indah itu tentang sholat kan. Baik. Ini basirah kita. Kenapa Allah menyuruh kita sholat setiap hari 5 waktu itu? Kalau ibadah yang lain bisa tinggalkan kalau kita ada darurat, sakit, safar. Kalau bapak-bapak safar atau sakit, saum bisa ditinggalkan tidak? Sholat nggak bisa. Ini kenapa bapak sekalian? Mari kita lihat. Kullama zadatis shalah zadatil mu'jizah fil hayah. Semakin indah sholat seseorang, semakin tercipta begitu banyak keajaiban di dalam kehidupannya. Karena setiap sholat Allah sedang ingin memberikan banyak keajaiban dalam kehidupan kita. Qiyamul lail Pak, maqamah mahmuda, ya kan? 2 rakaat sebelum subuh khairu minad dunya wa ma fiha. Melaksanakan rawatib banallahu baitan fil jannah. Melaksanakan sholat 5 waktu, Allah ampuni semua dosa-dosa. Itu keajaiban bukan? Maka semakin hebat sholat kita, semakin banyak tercipta keajaiban di kehidupan kita itu. Masya Allah ya. Luar biasa Bapak sekalian. Baik, beginilah. Punten Bapak sekalian, tolong dijawab dengan jujur. Mana yang paling membahagiakan kita? Ada yang datang ke rumah bawa parsel atau bawa proposal pembangunan masjid, Pak? Mana yang paling membahagiakan? Ini untuk ngetes basirah kita.
Lebih bahagia dikasih parcel atau proposal pembangunan masjid? Bilang masjidnya tidak berat Pak, masjid. Kenapa Pak kita sebahagia dengan proposal pembangunan masjid? Karena kita melihat man bana masjidan banallahu baitan fil jannah. Barang siapa yang ikut membangun masjid, Allah bikinkan rumah di surga. Mending parcel, mending rumah di surga. Ya mending rumah di surga Pak. Parcel paling juga ciki Pak, Orson, coklat. Ya, itu itu kebutuhan basiroh Pak. Ya, itu adalah kekuatan basirah. Saya akan ngasih contoh kepada Bapak sekalian tentang sholat. Karena Allah tidak pernah memerintah kecuali ingin menolong dan membahagiakan kehidupan kita. Kenapa kita harus sholat setiap hari 5 waktu minimal? Karena dalam sholat bapak-bapak harus sering mengatakan Allahu Akbar. Apa artinya? Allah Maha Besar. Ketika takbiratul ihram kita mengucapkan apa? Allah Maha Besar. Ketika ruku Allah Maha Besar. Ketika sujud Pak, Allah Maha Besar. Bangkit dari sujud Allah Maha Besar. Bangkit dari ruku Sami Allah Pak, bukan Allahu Akbar. Sami Allah Pak ya, tong salah doa. Sami Allahu liman. Bahkan habis sholat saja Rasulullah dalam sebuah hadis riwayat Samurah bin Jundab, hadis riwayat Imam Muslim, kita dianjurkan membaca Allahu Akbar berapa kali? 33 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa Pak? Karena kita akan melihat kenapa Allah itu menyuruh kita sholat. Karena kita akan terus mengatakan Allahu Akbar. Kenapa? Apa fungsi Allahu Akbar? Lihat kalimatnya. La yukaffiru alaikum syai' madamat kalimatukum Allahu Akbar. Orang tidak akan pernah lagi merasakan masalah hidupnya besar ketika sering mengatakan Allah yang Maha Besar. Saya ulang kembali. Orang tidak akan merasa masalah hidupnya besar ketika dia sering mengatakan Allah yang Maha Besar. Maka Bapak sekalian, barang siapa yang berhasil membesarkan Allah di kehidupannya, dia tidak akan lagi merasa masalah hidupnya besar. Tapi orang yang gagal membesarkan Allah di hatinya, maka dia akan merasa masalah-masalah hidupnya besar. Itu Pak, kita akan melihat ini. Makanya orang yang sholatnya bagus cenderung punya pertahanan yang kuat ketika menghadapi banyak masalah. Cenderung kuat Pak, punya stamina yang bagus. Tapi lihat orang-orang yang sholatnya berantakan ketika Allah uji, penuh keputusasaan. Masalah ini di luar kemampuan aku, kenapa? Aku sudah tidak kuat lagi bertahan dengan semua ini. I am done, bahasa Inggris itu. Ada nggak masalah hidup yang besar? Tidak ada. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Contoh, kalau Bapak punya hutang 5 miliar, tandanya apa? Hutang 5 miliar tandanya apa? Tandanya loba hutang gitu Pak. Tandanya Allah tahu kita mampu dengan masalah itu. Karena kalau kita tidak mampu, Allah tidak akan pernah berikan masalah seberat itu. Betul nggak? Tapi kenapa di antara kita banyak yang merasa masalah hidupnya berat? Bukan karena masalahnya berat Pak, tetapi imannya terlalu lemah. Kata ulama, bukan gelombang lautan yang besar, tetapi perahunya terlalu kecil. Bukan masalah hidup yang besar, tetapi imannya terlalu kerdil itu. Kenapa imannya terlalu kerdil? Karena dia kurang bisa membesarkan Allah. Jadi masalah-masalah hidup terasa besar. Ini Masya Allah, ini butuh basirah. Jadi kalau kita sudah bisa menangkap banyak kebaikan dari ibadah yang kita lakukan, makin malas makin asyik. Saya tanya punten Pak, ngemplong hati kita merasa bahagia itu ketika sholat, selesai sholat. Bapak punya perasaan lega ketika sholat, selesai sholat. Selesai sholat Pak. Berarti ketika sholat terasa apa? Beban Pak. Kenapa? Karena kita tidak melihat banyak kebaikan yang sedang Allah berikan ketika kita melaksanakan sholat. Contoh begini, 30 Ramadan, habis adzan maghrib, kita lagi makan, kemudian takbir berkumandang karena besoknya mau 1 Syawal, ya kan? Perasaan kita bahagia nggak Pak? Jelaskan kepada saya kenapa merasa bahagia. Kenapa?
Oh Ustadz mau tarawih deui. Berarti kita beban itu Pak. Kenapa kita terasa beban? Karena kita nggak melihat ada banyak keajaiban, kebaikan yang Allah berikan di dalam melaksanakan ibadah itu. Para sahabat itu menangis tidak mau ditinggalkan Ramadan. Kita itu Pak, saking bahagianya akan keluar dari Ramadan itu. Persiapannya luar biasa ya. Tawaf di Pasar Baru 70 putaran. Persiapannya. Rasul mengatakan, ya Bilal arihna bis salah. Wahai Bilal, lepaskan beban kita dengan sholat. Rasul memahami sholat pelepas beban. Kita mah beban. Habis sholat ya asal lepas beban. Alhamdulillah tos duhur. Padahal justru ketika habis sholat bukan alhamdulillah tapi astagfirullah. Ya enggak? Saya bertanya kepada Bapak di sini. Habis sholat Rasul menganjurkan kita membaca alhamdulillah atau astagfirullah? Astagfirullah. Iya mah alhamdulillah Ustaz atau subuh. Terasa beban itu. Nah ini Bapak sekalian, terkait dengan kalau kita bisa melihat ada banyak berjuta keajaiban yang Allah berikan di setiap perintah-perintahnya, kita ibadah makin asik Pak. Itu butuh basirah. Setuju ya? Yang terakhir, kita lihat Bapak sekalian. Baik. Kenapa kita butuh basirah? Untuk melihat al-wa'du wal-wa'id, janji dan ancaman Allah. Di setiap ketaatan Allah berikan janji surga nanti di akhirat, betul? Di setiap kemaksiatan ancam dengan neraka. Orang yang punya basirah ketika berbuat kebaikan dia melihat surga di depan matanya. Ketika berbuat kemaksiatan dia melihat neraka Pak di depan matanya. Kira-kira orang seperti ini makin istiqomah nggak dalam ketaatan? Makin istiqomah nggak Pak untuk menjauhi maksiatan? Masya Allah. Ya. Ketika berbuat maksiat, ini neraka ini. Ketika berbuat ketaatan, ini surga. Dia makin istiqomah hidup dalam ketaatan dan makin istiqomah menjauhi kemaksiatan. Oke, saya tanya di sini. Silakan baca Bapak sekalian hadis ini dan sampaikan kepada saya. Apa yang bapak-bapak lihat kalau kita melingkar iman bersama orang-orang soleh di taman-taman surga seperti ini? Coba lihat ayat hadisnya. Apa yang kita lihat bersama pagi hari ini? Ketika kita ngaji. Coba dijawab. Kita melihat surga. Karena kata Rasul, barang siapa yang terus mencari cara untuk mendapatkan ilmu, Allah semakin dekatkan dia ke pintu. Pak, kalau orang setiap ngaji melihat surga, kira-kira makin semangat ngajinya tidak? Semangat. Tapi kalau kita tidak punya basirah, apa yang akan didapatkan dari ngaji? So, bapak-bapak punten, untuk kebaikan dunia, buat apa kita ngaji? Bapak tidak dapat apa-apa itu. Saya juga dapat air aja kan begitu. Belum ada bakso apa itu. Kalau tidak punya basirah, orang malas ngaji. Kenapa? Karena dia tidak melihat surga. Betul enggak? Makanya kenapa banyak orang yang tidak mampu ke masjid? Karena dia tidak melihat banyak kebaikan di dalam masjid. Perhatikan kalimat Rasulullah. Kalau Allah sudah mencintai seorang hamba, as-salahu, Allah kasih madu. Pertama Pak, kalau Allah mencintai seorang hamba, Allah kasih madu. Bapak sudah punya madu sekarang? Para sahabat bertanya, wa ma as-salahu ya Rasul? Apa yang disebut dengan madu itu ya Rasul? Yuwafiquhu li amalin salihin qabla mautihi. Orang yang merasakan nikmat ibadah sebelum kematiannya. Itu. Jadi ciri orang yang dicintai oleh Allah adalah merasakan kelezatan dan kenikmatan di setiap irisan ketaatan kepada Allah sebelum kematiannya. Ini bapak-bapak sudah punya madu semua Pak. Alhamdulillah kelihatan wajah-wajah bermadu ini. Ya. Wajah-wajah yang sudah bisa menikmati lezatnya ketaatan sebelum kematian kita. Kenapa orang tidak mampu ke masjid? Bukan gak sanggup, tetapi dia tidak melihat ada kenikmatan di dalam masjid. Gara-gara gak punya basirah. Kenapa orang gak bisa ngaji? Bukan tidak punya waktu, tetapi dia tidak melihat ada kelezatan dan kenikmatan ketika kita melingkar iman bersama orang-orang soleh. Betul gak?
Itu semuanya butuh basirah. Punten Bapak sekalian, usia itu tidak mengubah apapun kecuali membuat kita tua. Ada nggak jaminan soleh di hari tua? Ada nggak jaminan taat di hari tua? Tidak ada, karena kerja usia hanya menuakan, bukan mensolehkan. Soleh itu adalah anugerah dari Allah. Ustadz, itu ada yang sudah tua, sudah soleh, bukan karena tuanya, tetapi Allah sudah memilih dia untuk dicintainya. Usia itu hanya membuat bapak dari sispek menjadi simpel pak, sing plandung gitu. Hanya membuat bapak dari subhanallah menjadi alhamdulillah. Begitu aja, tidak ada jaminan soleh ketaatan di hari tua. Makanya kalau kita sudah punya basirah, melihat ada surga, ada kenikmatan akhirat di setiap ketaatan, makin istiqomah dalam ketaatan. Masya Allah itu ya. Jadi ada seorang suami, kata istrinya, ayah subuh ke masjid. Kata suaminya itu, bunda, bukan ayah tidak mau ke masjid, ayah tidak bisa ninggalin bunda walaupun 5 menit. Pret itu. Kenapa dia tidak sanggup ke masjid? Bukan karena rumahnya jauh, tetapi dia tidak melihat kebaikan apa-apa di masjid, tidak melihat kenikmatan apa-apa di masjid. Kenapa? Karena dia tidak punya basirah. Baik, karena waktu, bapak-bapak sekalian, saya akan masuk ke materi ini. Ya. Baik. Persoalan terbesar dalam hidup kita itu semuanya disebabkan karena salah lihat. Kenapa salah lihat? Karena hatinya kurang cahaya. Nanti kan kita bahas, Pak. Mata itu agar bisa melihat membutuhkan cahaya, betul? Hati agar bisa melihat membutuhkan cahaya. Tapi nanti lain waktu kita bahas cahaya apa yang dibutuhkan oleh hati agar bisa melihat. Salah satunya surat Al-Anfal ayat 29. Seindah apapun mata kita, gak akan bisa melihat kalau tanpa cahaya. Demikian juga hati kita gak bisa melihat ketika dia tidak memiliki cahaya. Ketika hati tidak memiliki cahaya, dia akan sulit melihat. Ketika melihat pun akan buram, akan rabun. Makanya kenapa terjadi banyak persoalan dalam hidup? Gara-gara salah lihat akibat kurang cahaya. Kenapa kalau orang sudah salah lihat itu bahaya? Kalau orang sudah salah lihat akan salah berbuat. Dan ketika salah berbuat akan menyebabkan penderitaan dunia dan akhirat. Ini kalimat ulama. Man soha ru'yatak soha amalak, wa man soha amalak sa'ata fid dunya wal akhirah. Kalau orang benar penglihatannya, akan benar amalnya. Ketika benar amalnya, dia akan bahagia dunia dan akhirat. Sebaliknya, kalau orang salah penglihatannya, akan salah amalnya. Dan ketika salah amalnya, akan celaka dunia dan akhirat. Persoalan terbesar dalam hidup kita akan salah lihat akibat kurang cahaya di hati. Contoh. Baik, saya minta waktu. Manusia itu adalah makhluk yang sangat protek kepada diri sendiri. Kenapa Bapak olahraga biar sehat? Kenapa nabung jaminan di hari tua? Kenapa investasi dan lain sebagainya? Karena kita protek kepada diri sendiri. Ayah tuh Pak, ucing nabung, Pak olahraga, moal. Cuma manusia yang sangat protek ke diri sendiri. Contoh, bapak-bapak dipoto Pak bareng-bareng. Terus fotonya dilihat di zoom, akan melihat wajah siapa? Diri sendiri Pak, nggak mungkin lihat wajah orang lain. Di zoom teh foto sendiri kan. Ketika bagus, oh fotonya bagus. Padahal yang lain goreng gitu. Dipoto lagi bareng-bareng, yang akan di zoom pasti wajah sendiri. Ketika dilihat, jelek Pak. Yang fotonya jelek ya. Padahal yang lain bagus. Itu manusia, sangat protek ke diri sendiri. Tapi kenapa banyak yang kecewa, banyak yang menderita dan menyesal? Padahal tidak ada makhluk yang sangat protek kecuali manusia. Tetapi kenapa sering menyesal, sering bersedih, sering menderita? Persoalannya karena salah lihat. Begini Bapak sekalian,
Kenapa ikan mudah dipancing? Karena salah lihat. Yang dia lihat cuma potongan cacing. Dia tidak bisa melihat ada apa di balik cacing itu. Betul? Kenapa tikus mudah terperangkap? Karena salah lihat. Yang dia lihat cuma potongan. Ini sudah kucing milenial, Pak. Potongan makanan, dan dia tidak melihat ada apa di balik potongan makanan itu, maka sering terperangkap itu. Semua persoalan itu gara-gara salah lihat, kurang cahaya di hati yang membuat penglihatan buram. Pertanyaannya, kenapa ada orang yang selingkuh? Salah lihat, Pak. Yang dia lihat perempuan yang cantik saja, dan dia tidak bisa melihat ada apa di balik perempuan ini. Ya. Kalau dia melihat utuh semuanya, di balik perselingkuhan itu pasti akan ada daya menghancurkan keluarga, menghancurkan masa depan pernikahan, menghancurkan anak-anak dan lain sebagainya. Akan berbuat selingkuh enggak, Pak? Tidak. Tapi kenapa orang berbuat selingkuh? Karena salah lihat. Yang dia lihat cuma pasangan yang menarik dibanding dengan seseorang yang menarik dibandingkan dengan istrinya itu. Pada kata para ulama, jangan pernah hancurkan 4 hal ini dari kehidupan kita. 1, iman. 2, keluarga. 3, kehormatan. Dan yang keempat adalah hati. Jangan pernah dihancurkan ini. Banyak orang yang menghancurkan keluarga gara-gara salah penglihatan, tertarik dengan seseorang yang bukan pasangannya itu. Setuju nggak? Kenapa banyak orang yang malas berbuat ibadah dan semangat berbuat maksiat? Jawabannya, Pak, karena salah lihat. Yang dia lihat dari ibadah hanya melelahkan. Yang dia lihat dari kemaksiatan itu adalah menyenangkan. Padahal ibadah itu lelahnya sesaat, tetapi kebahagiaannya berkepanjangan. Sementara maksiat itu nikmatnya sesaat, tetapi penderitaannya tak berkesudahan. Betul? Semua persoalan gara-gara salah lihat. Mari kita lihat kalimat Imam Syafi'i. Kenapa ada orang yang korupsi? Karena salah lihat. Yang dia lihat cuma tumpukan uang, dan dia tidak melihat ada apa di balik tumpukan uang itu. Padahal di balik tumpukan uang itu ada daya kehancuran yang mengerikan. Bahkan kata ulama dan Imam Syafi'i, banyak orang yang melihat jama'al halalu alal harami liyukthira. Banyak orang yang melihat kalau mencampurkan harta yang halal ke dalam yang haram itu memperbanyak. Padahal dakhalal haramu alal halali fabu'thira. Padahal mencampurkan harta yang haram kepada yang halal itu menghancurkan semuanya. Ada orang punya tabungan 100 juta. Dia korupsi Pak 200 juta. Total berapa? Nah itu yang salah Pak, kan 300. Tapi hancur semuanya. Dan daya hancur harta yang tidak halal lebih mengerikan daripada apa yang kita ambil yang tidak halal itu. Rumah tangga hancur Pak, kenikmatan ibadah hancur, anak-anak hancur, kan diberikan harta yang haram. Perasaan cinta kepada pasangan pun akan hancur. Masa depan akhirat hancur. Kehancuran ini tidak sebanding dengan harta yang kita ambil tidak halal itu. Betul Pak? Makanya Bapak di sini kenapa tidak korupsi? Karena banyak kesempatan Pak. Bukan Pak. Karena kita tidak salah lihat, bukan tidak ada kesempatan. Ya. Karena kita nggak salah lihat. Kita tidak hanya melihat tumpukan uang, tetapi ada daya hancur yang mengerikan di balik tumpukan uang itu. Masya Allah, orang mencuri sampai miliaran, sampai triliunan. Saya tidak ngerti, dia punya basiroh tidak itu? Apa yang dia lihat di kehidupan ini? Naudzubillahi min dzalik. Gara-gara kurang cahaya, akibatnya salah lihat. Makanya kalau orang pas salah lihat, nggak mungkin berbuat ketaatan, karena dia tidak melihat apa-apa di balik taatan itu, cuma hanya melelahkan saja. Ya enggak? Pasti orang berbuat kemaksiatan. Kenapa?
Karena di balik kemaksiatan itu ada kesenangan dan kenikmatan, dan dia tidak melihat ada kehancuran di balik itu. Saya bertanya kepada bapak-bapak sekalian, kenapa banyak orang yang tega memburu kesenangan dunia lewat kemaksiatan? Jawabannya satu, Pak, karena dia belum melihat ada kenikmatan di balik ketaatan. Saya ulang kembali. Kenapa banyak orang yang memburu kenikmatan lewat kemaksiatan? Karena dia belum melihat ada berjuta kenikmatan dalam ketaatan. Kalau orang sudah menikmati kelezatan dalam ketaatan, akankah dia memburu kenikmatan lewat kemaksiatan? Enggak, Pak. Makanya saya yakin di sini soleh semua, Pak. Masya Allah. Aroma surganya itu sangat menyengat, Pak ya. Kan kata ya Ibnu Abbas, Pak, orang yang tidak tampan terus soleh, Pak, itu akan bertambah ketampanannya. Ada cahaya di wajahnya, kata Ibnu Abbas. Dan saya melihat di sini itu tampan-tampan semua, kemudian soleh. Ini seperti gula yang dilumuri madu giung itu. Bapak ini gariung, Pak ya, nya soleh, nya kasep, nya masya Allah itu ya. Lihat bapak-bapak sekalian, ini sebaliknya. Kira-kira kisah siapa? Kisah siapa? Yusuf alaihissalam. Laqad hammat bihi wa hamma biha. Yusuf mau, perempuan ini pun mau. Beliau digoda oleh seorang perempuan yang sudah lost control. Bukan murahan. Ini istri penjabat, Imro'atu Aziz. Saya tidak akan menyebutkan namanya, karena bapak-bapak di dalam Al-Quran tidak akan pernah menemukan nama perempuan ini. Di dalam Al-Quran tidak ada. Al-Quran hanya menyebutkan Imro'atu Aziz, istri seorang pejabat. Ini bukan perempuan berkualitas. Tetapi kenapa lost control? Bukan perempuannya murahan, tetapi Yusufnya terlalu tampan. Jadi siapa yang salah? Saya ulang, Pak, saya ulang ya, biar kita selesaikan pagi hari ini. Kenapa perempuan ini menggoda Yusuf dan lost control? Bukan dia murahan, tetapi Yusufnya terlalu tampan. Jadi siapa yang salah? Jangan sering salah-salahan sernil ya. Makanya bapak sekalian, kata Dr. Amr Khalid, ni'mah 'azimah fi hayatil mar'ah fi waqi'ina hadza. Nikmat terbesar bagi perempuan saat ini adalah Allah tidak ciptakan lagi laki-laki setampan Yusuf itu. Itu nikmat terbesar bagi perempuan saat ini. Karena tidak akan ada yang nahan, Pak, kalau sudah melihat ketampanan Yusuf tuh. Kenapa bapak itu kata istri ada laki-laki yang sangat tampan? Karena istri bapak dapat anugerah belum melihat ketampanan Yusuf itu, Pak. Kalau sudah melihat ketampanan Yusuf, bapak akan lewat itu, Pak ya. Nggak ada artinya sama sekali itu. Bahkan di dalam Al-Quran itu wa yaqta'na aydihinna, Pak ya. Perempuan-perempuan di istana itu mengatakan apa? Hasyalillah in hadza illa malakun karim. Oh my God, ini bukan manusia biasa, ini the beautiful angel, malaikat yang terlalu tampan. Wa yaqta'na aydihinna, dan memotong, mengiris tangan tanpa terasa itu. Bayangkan Bapak, setampan apakah Yusuf itu, sampai-sampai perempuan-perempuan itu mengupas tangan dengan pisau tanpa ada rasa. Jadi kalau Bapak ingin tahu tampan atau tidak, istri pegang pisau, Pak, dan Bapak lewat. Itu dua kemungkinan, Pak ya. Istri mengupas tangan dengan pisau atau melemparkan pisau itu ke muka Bapak. Itu mana yang terjadi, Pak ya, saya nggak tahu. Baik, perempuan ini sangat lost control sampai dia melakukan 4 daya, kata Dr. Amr Khalid. Daya rangsang, daya rayu, daya ancam, daya maksa. Saya akan jadikan kau pejabat kalau kau menuruti saya. Tetapi kalau tidak, saya akan kepenjarakan kamu itu. Sampai dipaksa. Baju Yusuf itu robek, Pak. Sebelah kanan, sebelah belakang, sebelah depan. Kalau Bapak di mana? Iya, kita juga nggak buruk, Pak ya. Insya Allah belakang sama, Pak. Artinya laki-laki biasa nggak mungkin lolos dengan jebakan ini. Daya rangsang, daya rayu, daya ancam, daya maksa. Di sebuah kamar tertutup, perempuannya cantik, dan Yusufnya ketika itu belum menikah dan dia hamba sahaya.
ada banyak peluang yang memudahkan dia untuk berbuat maksiat. Saya tanya, Pak, Yusuf mau tidak? Mau. Yusuf mau. Hammat biha. Laqad hammat bihi wa hamma biha. Yusuf bermaksud, perempuan ini pun bermaksud. Jadi kesolehan itu tidak dilepaskan dari dunia. Kalau Bapak bilang sama saya, Ustaz, saya itu sudah soleh stadium 4, sudah tahajud siang malam, dan saya sudah tidak tertarik perempuan cantik, saya akan bilang dua kemungkinan: Bapak sedang berdusta atau sedang tidak normal itu. Kenapa? Karena kesolehan tidak dilepaskan dari keindahan dunia. Kalau Bapak bilang sama saya sudah tidak tertarik dengan dunia, itu ada yang salah dengan keimanan kita. Karena kesolehan tidak dilepaskan dari keindahan. Apa kata Rasulullah? Min sa'adatil mar'i, termasuk penunjang kebahagiaan itu adalah al-maskanul wasi, rumah yang luas, al-markabul hani, kendaraan yang nyaman, aj-jarus soleh, tetangga yang soleh. Itu bab dunia semuanya enggak? Semua bab dunia, dan kata Rasul itu penunjang kebahagiaan. Jadi enggak boleh kita bermusuhan dengan dunia. Karena Rasul sendiri mengatakan dunia itu pelengkap kebahagiaan, walaupun bukan sumber kebahagiaan. Punten Pak, saya tanya, tolong sepakati, uang itu sumber kebahagiaan bukan? Uang itu sumber kebahagiaan bukan? Bukan, Pak. Setuju nggak? Ya. Bagi orang yang soleh, uang itu bukan sumber kebahagiaan. Tapi ketika di kantor Bapak ingin gaji kecil, gaji besar. Nah, itu anggar gitu, Pak. Ya. Yusuf mau, perempuan ini mau. Tapi kenapa Yusuf tidak melakukan? Karena Yusuf tidak salah lihat. Dia tidak hanya melihat perempuan cantik di depannya yang sedang menggodanya, tetapi dia melihat utuh semuanya. Apa yang akan terjadi kalau Yusuf melakukan kemaksiatan itu? Bagaimana hubungannya dengan Allah? Bagaimana hubungannya dengan akhiratnya? Bagaimana hubungannya dengan kekuasaan ketika itu? Mungkin Yusuf akan dibunuh dan lain sebagainya, Pak. Ya, dan lain seterusnya. Iya enggak? Nah, kita juga harus begitu, Pak. Kalau saya berbuat ini, bagaimana hubungan saya sama Allah? Bagaimana akhirat saya? Itu namanya butuh basirah. Dan ternyata Yusuf memberikan teori kepada kita. Perhatikan kalimatnya, Pak. Barang siapa yang bersabar dari yang haram, Allah akan bahagiakan kehidupan kita dengan yang halal. Ali Imran ayat 200. Saya ulang kembali. Barang siapa yang bersabar dari yang haram, Allah akan bahagiakan kita dengan yang halal. Tidak mungkin hidup kita bahagia dengan yang halal kalau tidak bersabar dari yang haram. Maka siapapun yang memperkuat kesabaran dari yang haram, maka semakin dekat dengan kebahagiaan dengan yang halal itu. Ali Imran ayat 200. Isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'alakum tuflihun, Pak, bukan tatakun ya. Ini belum Ramadan, Pak. La'alakum tuflihun. Ya, perkuat kesabaran Anda agar Anda semakin dekat dengan kebahagiaan. Semakin kuat kesabaran kita, semakin dekat kebahagiaan kita. Dan barang siapa yang tidak bersabar akan semakin jauh dari kebahagiaan. Allah buktikan Yusuf menjadi orang terhormat. Ya, kenapa? Karena dia bisa menjaga dari yang haram, maka Allah bahagiakan kehidupannya dengan yang halal, jabatan dan lain sebagainya. Dipertemukan lagi dengan orang tuanya. Sebaliknya, barang siapa yang tidak bersabar dari yang haram, gak mungkin bisa bahagia dengan yang halal. Ini Bapak-bapak teori yang Yusuf sampaikan kepada kita yang sangat luar biasa. Oleh karena itu, Bapak-bapak yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi Rabb kita Allah Subhanahu wa taala. Ini dulu yang saya sampaikan terkait dengan materi hari ini. Mohon maaf baru mukadimah, Pak. Kita belum berbicara tentang bagaimana cara mencahayai hati. Kemudian bagaimana kondisi kita saat ini hidup di fase akhir zaman yang butuh cahaya yang banyak untuk hati kita, agar kita bisa melalui kegelapan akhir zaman ini yang Rasul sebut dengan qit'in minal laili mudlim, potongan malam yang gelap gulita itu, dan kita tidak salah arah, ya. Ini mudah-mudahan ada pertemuan berikutnya. Kenapa saya tuntaskan hari ini?
Itu modus Pak biar diundang lagi sebetulnya. Ini hanya baru mukadimah saja tentang kenapa kita butuh cahaya di hati. Belum bicara tentang bagaimana cara mencahaya hati dan apa pentingnya untuk kehidupan di fase akhir zaman ini. Kita akan kaji di lain waktu insyaallah. Baik Bapak dan Ibu, ini yang saya sampaikan. Sebelum saya tutup, kalau ada yang dipertanyakan saya persilahkan. Tidak ada Bapak sekalian? Baik ya, saya lihat hati-hati Bapak sudah sangat bercahaya sekali ya. Jadi sudah tahu jawabannya sebelum bertanya ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan kajian kita hari ini walaupun walaupun sederhana, tetapi mudah-mudahan ada kebaikan, ada amal soleh, ada keberkahan yang bisa kita petik bersama-sama pagi hari ini. Mari kita tutup dengan sama-sama membaca kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita tutup dengan kalimat kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa sampai jam berapa?